Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Sini kita. Hadirin sekalian, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh konduktor Afif Priyatna. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-489 Kota Jakarta tahun 2016 dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Prasetyo Edi Marsudi SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-489 hari Rabu 22 Juni 2016. Dengan ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Haji Cahyokumolo. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat anggota DPD RI Wakil Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para ketua dan sekretaris DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para pejabat teras pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat
pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta yang terhormat, para purna gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat, pimpinan organisasi tokoh masyarakat Jakarta yang terhormat, para purna ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, rekan-rekan pers baik dari media cetak maupun media elektronika serta undangan sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD hari ini. Sebelum memasuki acara pokok, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1437 Hijriah kepada seluruh muslimin dan muslimah DKI Jakarta yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat dewan dan hadirin yang saya hormati, melalui forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Dirgahayu Kota Jakarta yang ke-489. Dalam perayaan ulang tahun Kota Jakarta ke-489 kali ini dengan tema Jakarta Bersih, Maju Melayani, agar tidak hanya sebagai jargon semata, namun Jakarta bersih, maju dan melayani secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Jakarta. Kami berharap Jakarta bersih tidak hanya sungai atau kali saja yang bersih, tapi juga hati bersih para penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas transparan, akuntabel, kapabel, dan tentunya tidak korupsi. Jakarta maju tidak hanya bertambahnya gedung pencakar langit, tapi juga maju dalam pengelolaan keuangan daerah dengan serapan anggaran APBD yang tinggi. Majunya pembangunan di Jakarta tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha ekonomi atas, namun juga harus dapat dirasakan oleh pengusaha ekonomi menengah kecil, terutama ekonomi kerakyatan. 3 tahun berturut-turut, 2013, 2014, 2015, Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut terlihat tidak adanya upaya memperbaiki kemampuan manajerial yang lemah dalam mengelola pemerintahan daerah agar diperbaiki dan ditingkatkan untuk kemajuan Kota Jakarta di tahun mendatang. Jakarta melayani tidak hanya secara rutinitas dengan prosedur bakunya, karena dalam melayani masyarakat, petugas pelayanan wajib mempunyai kemampuan sesuai bidangnya. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, sebagai andalan pemerintah daerah DKI Jakarta harus sudah siap dan mampu dalam melayani masyarakat di kelurahan, kecamatan, kota madya maupun PTSP pusat dan badan. Sosialisasi PTSP agar disampaikan kepada masyarakat secara jelas tentang apa saja yang bisa diproses di PTSP kelurahan, PTSP kecamatan, begitu juga fungsi PTSP kota madya maupun PTSP pusat. Pentingnya sosialisasi dikarenakan masih adanya kebingungan pada masyarakat dalam mengurus perizinan di DKI Jakarta. Peningkatan pelayanan sektor kesehatan, pendidikan, transportasi agar terus ditingkatkan dan dijaga dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat
Jakarta. Rapat Dewan hadirin yang saya hormati, kekurangan-kekurangan tersebut di atas perlu perhatian yang mendalam oleh kita semua sebagai penyelenggara pemerintah daerah DKI Jakarta, memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1/2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembangunan Kota Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kerjasama antara pemerintah daerah, eksekutif dan DPRD. Legislatif tanpa kerjasama kedua pembangunan Kota Jakarta tidak akan bisa berjalan dengan baik. Gerak cepat dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat sangat diperlukan. Namun gerak cepat juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Kami selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah, pihak eksekutif, untuk selalu antisipasi tentang keselamatan jiwa dalam proses pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi kecelakaan yang menimpa masyarakat dan pengawasan secara rutin tentang makanan dari bahan berbahaya baik sebelum maupun saat beredar di masyarakat. Mengenai temuan BPK Perwakilan DKI Jakarta tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015, terdapat 50 temuan senilai 30,15 triliun, antara lain aset belum validasi yang belum bisa jelas kepemilikannya senilai 14,5 triliun, sedangkan aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta senilai 15,2 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut menjadi keprihatinan kita bahwa bidang arsip masih terlalu lemah. Pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengajak eksekutif beserta seluruh perangkat pemerintah daerah SKPD untuk bersama-sama membangun Kota Jakarta yang kita cintai secara tulus, transparan, agar kehadiran kita terasa di tengah masyarakat. Dirgahayu Kota Jakarta ke-489. Semoga Jakarta makin jaya. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi perlindungan atas semua perjuangan kita. Amin. Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita simak sambutan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-489 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mulia para duta besar dan mewakili dari negara sahabat, yang terhormat saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang hadir, yang terhormat para anggota Forum Koalisi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, yang terhormat para mantan gubernur, mantan wakil gubernur, dan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan para Deputi Gubernur, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
yang terhormat Ketua KPU DKI hadir, hadirin undangan yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-489 Kota Jakarta. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-489 Kota Jakarta ini diselenggarakan tepat di hari ke-17 pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, bulan diturunkannya permulaan Al-Quran yang diperingati sebagai peringatan Nuzulul Quran. Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada para Bapak Menteri Dalam Negeri, para anggota Dewan dan seluruh undangan, serta umat Islam Ibu Kota. Semoga ibadah puasa di bulan penuh berkah dan ampunan ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas perhatian, kerjasama, sinergitas, dan dukungan yang diberikan kepada jajaran eksekutif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membangun Kota Jakarta. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh warga ibu kota, para tokoh masyarakat, pemuka agama, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, LSM, pengusaha, unsur generasi muda, unsur TNI Polri, insan pers, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya yang telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Jakarta selama ini. Peringatan HUT ke-489 Kota Jakarta merupakan momentum melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah kita laksanakan dan menjadi modal untuk memantapkan sikap dalam menghadapi tantangan dan perubahan Jakarta ke depan. Bapak Menteri Dalam Negeri dan hadirin yang saya hormati, 489 tahun yang lalu, Jakarta yang oleh para pendahulu kita diberi nama Sunda Kelapa hanya sebuah bandar kecil yang berada di muara Sungai Ciliwung dengan jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Jakarta tumbuh, berkembang, dan menjelma menjadi kota metropolitan di kawasan Asia Pasifik yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kota Jakarta yang semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat dari waktu ke waktu tidak terlepas dari hasil pembangunan di masa lalu dan masa kini. Kita semua dan seluruh pemangku kepentingan telah bekerja keras membangun Jakarta, menyumbangkan segala kemampuan terbaik untuk melakukan perubahan, pembaharuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kemajuan bagi Kota Jakarta dan warga masyarakatnya. Dengan tema peringatan HUT ke-489 Kota Jakarta tahun 2016, yaitu Jakarta Bersih, Maju, Melayani, diharapkan membangkitkan tekad dan memacu semangat gotong royong warga Kota Jakarta untuk mewujudkan lingkungan dan pemerintahan yang bersih menuju Jakarta Maju yang melayani warganya. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia adalah milik kita bersama. Karena itu Jakarta dengan masa depan yang modern, bersih, maju dan melayani dengan hati serta memiliki daya saing harus kita bangun secara bersama-sama. Jakarta terus melakukan perubahan yang dalam pelaksanaannya mengharuskan penyempurnaan dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan kredibel. Diawaki oleh aparatur yang profesional, berdedikasi, dan loyalitas tinggi, jujur, serta anti KKN. Kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2013-2017. Masalah krusial Kota Jakarta terus dibenahi secara intensif dan berkelanjutan, berkisar pada kemacetan lalu lintas, banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, penanggulangan kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan penyediaan rusunawa. Hadirin yang saya hormati,
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program-program unggulan antara lain pengembangan sistem transportasi, antisipasi banjir, rop dan genangan, program pengembangan sistem drainase, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota, pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, pembangunan budaya multikultur, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Di bidang pelayanan transportasi, PT Transportasi Jakarta saat ini telah melayani 12 koridor utama dan 6 rute lintas koridor. Pada tahun 2016 akan ditambahkan 20 rute, termasuk jalur mixed traffic dan jalur khusus Transjakarta, termasuk juga yang menjangkau wilayah luar kota Jakarta. Selain itu, terdapat 8 rute feeder rusun yang merupakan rute penugasan untuk melayani wilayah rusun di beberapa daerah di dalam kota Jakarta dan menghubungkan wilayah rusun ke stasiun Transjakarta. Selain pengembangan bus rapid transit oleh PT Transportasi Jakarta, secara paralel dilakukan pula pembangunan angkutan umum massal berbasis rel yang dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta. Saat ini progres pembangunan untuk fase pertama Lebak Bulus Bundaran HI, konstruksi layangnya telah mencapai 32,09% dan konstruksi struktur bawah tanah telah mencapai 65,02% dari target yang ditetapkan. Diharapkan dalam 2-3 tahun mendatang MRT Jakarta telah siap beroperasi secara penuh melayani masyarakat Jakarta. Selain MRT Jakarta, pembangunan angkutan umum massal berbasis rel juga akan dikembangkan Light Rail Transit atau LRT yang dimaksudkan selain untuk meningkatkan pelayanan transportasi pada masyarakat juga menjadi sarana pendukung penyelenggaraan Asian Games ke-18 tahun 2018. Dalam upaya penyediaan perumahan rakyat telah dilaksanakan pembangunan rumah susun sebanyak 6 dan 18 blok, 6 tower dan 18 blok dengan total volume 2.478 unit berstruktur yang terdiri dari rusun KS Tubun 3 tower 524 unit, rusun Semper 1 tower 270 unit, rusun Cakung Barat 4 blok 300 unit, rusun Rawa Bebek 4 blok 400 unit, rusun Jatinegara Kaum 3 blok 300 unit, rusun Jalan Bekasi kilometer 2 sebanyak 2 blok 200 unit, rusun Pinus Elok 1 blok 100 unit, dan rusun lokasi binaan Lokling Rawa Buaya 2 tower 384 unit. Untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota layak anak dan menjamin terpenuhinya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dibangun ruang publik terpadu ramah anak melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan swasta dan yayasan tentang penyediaan fasilitas RPTRA tahap pertama sebanyak 16 RPTRA, tahap kedua 57 RPTRA, dan tahap 3 sedang berlangsung sebanyak 150 RPTRA oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Bapak Menteri Dalam Negeri dan hadirin yang saya hormati, di sektor pangan untuk menjamin ketahanan pangan di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung 3 BUMD, yaitu PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Cipinang. Dukungan ketahanan pangan oleh 3 BUMD tersebut berdampak positif terhadap inflasi DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju inflasi tahun 2015 sebesar 3,3% dan laju inflasi tahun ke tahun pada bulan Mei 2016 tercatat 0,24%. Pelaksanaan operasi pasar oleh ketiga BUMD tersebut diharapkan menekan kenaikan harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat pada saat Ramadan. Jakarta saat ini juga mengembangkan Smart City yang terbagi ke dalam 6 pilar, yaitu Smart Environment, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Living, Smart Economy, dan Smart People. Dalam rangka mendukung program Jakarta Smart City bersama Bank Indonesia, dilakukan program gerakan non-tunai. Program gerakan non-tunai tersebut dilatar belakangi oleh
pentingnya data konsumsi warga untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan publik, menghindari pungutan liar dari transaksi tunai, memastikan subsidi tepat sasaran, pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan, perlunya pembayaran transportasi umum yang terintegrasi. Gerakan non-tunai diwujudkan dalam kartu Jakarta One yang diterbitkan oleh Bank DKI, digunakan untuk berbagai jenis transaksi dan pembelian. Kartu Jakarta One selain digunakan sebagai akses ke pelayanan publik dan alat pembayaran, juga dapat dijadikan inisiatif lain seperti pemberian modal kepada UMKM, serta penyediaan daging bersubsidi bagi para siswa pemegang kartu Jakarta Pintar pada akhir tahun ini. Selain dengan pengembangan kartu Jakarta One, Bank DKI terus melakukan peningkatan layanan perbankan melalui pengembangan fitur mobile banking dan internet banking, serta program ATM di seluruh wilayah kelurahan yang ditargetkan akan selesai terlaksana di tahun 2016. Aktivitas ekonomi dari data transaksi kartu Jakarta One akan diproses dan dianalisa sebagai dasar pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Hadirin yang saya hormati, untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten, serta guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur, yaitu dengan mewujudkan good governance di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya pembentukan dan menciptakan birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan menerapkan, mewajibkan seluruh pejabat struktural pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan LHKPN kepada KPK, restrukturisasi organisasi, menerapkan kebijakan informasi publik dengan membentuk pejabat penyelenggara informasi dan dokumentasi atau PPI, penerapan sistem promosi terbuka secara kompetitif dan berbasis kompetensi, penetapan tunjangan kinerja daerah atau TKD berbasis kinerja, menerapkan pengaduan masyarakat secara interaktif melalui Jakarta Smart City dan Clue, meningkatkan partisipasi publik melalui e-musrenbang, mereformasi pelayanan perizinan secara terpadu berbasis online, menyelenggarakan open data dan menerapkan single system yaitu e-budgeting dalam penyusunan, perencanaan pembangunan, dan penganggaran. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan telah diprogramkan jaminan pemberian kesehatan daerah melalui penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah yang jumlahnya sebesar 807,45 miliar rupiah untuk sekitar 2,9 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI, dan melakukan program ketuk pintu layani dengan hati. Selain itu, diupayakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan 15 RSU kecamatan, penyelesaian rehab total 5 puskesmas kelurahan, pembangunan RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan pengadaan alat kamar operasi di 15 RSU kecamatan. Dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun, juga telah dilaksanakan penyediaan biaya operasional pendidikan atau BOP untuk sekolah negeri kepada lebih dari 1 juta peserta didik, dengan SMP sebesar Rp110.000, tingkat SMA sebesar Rp600.000, tingkat SMK sebesar antara Rp400.000 sampai Rp600.000. Selain itu, dilaksanakan pula penerbitan dan pendistribusian kartu Jakarta Pintar kepada 561.408 peserta didik dengan total anggaran Rp2,079 triliun. Telah juga diupayakan peningkatan sarana prasarana pendidikan melalui rehabilitasi total 51 gedung sekolah yang terdiri dari 32 SD negeri, 16 SMP negeri, 2 SMA negeri, dan 1 SMK negeri, beserta pembangunan sarana penunjang SMK negeri terpadu bambu apus
Asrama SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu dan Sekolah Terpadu Rusun Marunda. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan dilaksanakan pemberian bantuan pendidikan kepada siswa SRT atau peserta KJP yang lulus diterima di perguruan tinggi negeri dan ditargetkan pada tahun 2016 terrealisasi. Dari jumlah kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan semua pihak, pemerintah pusat, para anggota dewan dan segenap elemen masyarakat di Kota Jakarta, saya harap secara bertahap masalah Kota Jakarta dapat diatasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan instansi pemerintah pusat. Selanjutnya, mengingat pada tahun 2018, Kota Jakarta bersama dengan Kota Palembang terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games ke-18. Untuk suksesnya penyelenggaraan event olahraga internasional tersebut, eksekutif mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk dari anggota Dewan dan segenap warga DKI Jakarta. Bapak Menteri Dalam Negeri, pimpinan dan para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan di hadapan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-489 Kota Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dirgahayu Kota Jakarta. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat Dewan dan hadirin saya hormati. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang kami hormati, Bapak Haji Cahyokumolo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD, Bapak Ibu para anggota DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Forum Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang saya hormati hadir Bapak A.M. Fatma dari DPD RI, mungkin dari yang mewakili anggota DPR RI kalau ada. Yang saya hormati pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan Jakarta. Yang saya hormati Pak Sekda dan segenap SKPD, para wali kota, bupati, yang saya hormati teman-teman pers dan para tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik hidayah dan inayahnya kita pada sore hari ini dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Daerah Khusus Ibu Kota dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-489. Semoga dengan ridho Allah SWT, Jakarta akan semakin maju, Jakarta akan semakin nyaman, Jakarta akan semakin indah, dan Jakarta menjadi bagian dari milik seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, khususnya pimpinan dan para anggota Dewan, izinkan saya akan menyampaikan sambutan singkat, hanya 2 lembar. Mudah-mudahan akan ada manfaat
bagi kita semuanya. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh pengantar pidato yang terhormat Ketua DPRD dan Saudara Gubernur, bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pengembangan demokrasi lokal. Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut, dibutuhkan peran serta antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, maka seluruh kinerja daerah khusus ibu kota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik dalam rangka untuk menyusun perda-perda, dalam rangka untuk menyusun anggaran pembangunan daerah, dan dalam fungsi pengawasan DPRD, harus kami ingat bahwa kesemuanya ini untuk kemaslahatan masyarakat daerah khusus ibu kota dan juga untuk kepentingan bangsa dan negara, karena Jakarta merupakan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap keputusan politik pembangunan sekecil apapun di DKI harus dibahas bersama, dibicarakan bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Dan harus kita catat bahwa pengendalian stabilitas percepatan pembangunan di DKI ini tidak bertumpu dari saudara gubernur, wakil gubernur, dan SKPD semuanya bersama-sama dengan DPRD, tidak. Harus dicatat, ada forum pimpinan daerah, ada Tentara Nasional Indonesia dengan matra daratnya, matra lautnya, matra udaranya, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada Kejaksaan, ada Pengadilan, ada yang terhormat anggota DPD RI, DPR RI, daerah pemilihan DKI, dan juga ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang harus diajak serta, dan khususnya juga masukan secara kritis dan objektif dari masyarakat dan teman-teman pers yang ada. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin Jakarta akan cepat maju dalam upaya mewujudkan tadi yang sudah disampaikan oleh yang terhormat sambutan Ketua DPRD dan Gubernur, bagaimana pemerintah daerah, di dalamnya ada DPRD, ada forum pimpinan daerah, bisa melayani masyarakat dengan baik. Melayani inilah yang harus menjadi titik tolak kemajuan sebuah daerah dalam kerangka perkuatan otonomi daerah yang tadi disinggung oleh saudara gubernur, membangun tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya perkuatan otonomi daerah, didukung oleh fungsi pengawasan yang demokratis oleh yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat di Jakarta. Pimpinan DPRD, Bapak Ibu sekalian, undangan yang berbahagia. Tanpa terasa, saya sudah 2 kali menghadiri sidang istimewa paripurna yang diundang oleh yang terhormat pimpinan dan anggota DPR. Tahun kemarin saya juga duduk diapit oleh saudara gubernur dan saudara wakil gubernur yang sama. Suasana duduk saya di tengah hangat sekali. Tahun 2016 masih didampingi oleh saudara gubernur dan wakil gubernur yang sama seperti tahun ini. Suasananya masih hangat,
walaupun AC di ruangan ini cukup dingin. Mudah-mudahan tahun depan juga akan tetap semakin hangat. Soal siapa yang jadi terserah pada masyarakat kita. Karena tahun 2016 dan tahun 2017 Jakarta ini menjadi tahun politik. Kalau tahun politik itu harusnya awal 2017, tapi Jakarta pemanasannya sudah mulai dari awal tahun 2016. Saya yakin suasana hangat tadi ditambah kehangatan dari yang terhormat Pak Prasetyo, Ketua DPRD, Wakil Ketua Pak Faria, Pak Tri, Pak Haji Dulung, Pak Taufik, ini akan semakin sangat. Saya persilakan teman-teman dari partai politik maupun partai teman Ahok, silakan memilih siapa. Yang penting siapa yang terpilih Februari tahun 2017 nanti harus mampu membawa Jakarta ke depan lebih baik. Dengan demokratis. Kembali ke tadi, saya mengingatkan pentingnya forum pimpinan daerah. Panglima Kodam punya pasukan sampai Babinsa. Kepolisian punya pasukan sampai Kapolsek. Deteksi dini harus selalu dicermati, dilaksanakan dengan baik. Fungsi kontrol di Dewan. Dewan bisa mengontrol kinerja TNI, Dewan bisa mengontrol kinerja kejaksaan, bisa mengontrol kinerja kepolisian dengan matra-matra yang ada. Mulai sekarang deteksi dini harus ditingkatkan. Mulai peran SKPD, pejabat wali kota sampai kelurahan. Gelas pecah di satu rumah di RT harus cepat diantisipasi. Siapa yang membawa gelas? Pecahnya di rumah siapa? Di rumah itu ada siapa? Pecahannya berapa keping? Siapa yang terkena pecahan itu? Implikasinya apa? Mencermati gerakan perkembangan dan dinamika yang ada. Ini harus diantisipasi dengan baik. Kecenderungan pemetaan politik menjelang 2017 beraneka macam ragam di Jakarta. Saya yakin pimpinan Dewan yang kompak serasi ini akan bisa mengendalikan ritme irama politik, fungsi kontrol yang baik khusus di wilayah Jakarta. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya hampir 4 kali sidak menemui Pak Gubernur, menemui Pak Wagub, menemui Pak Pras. Banyak program-program yang direncanakan ini bagus. Target 40 rumah sakit per kecamatan itu harus terwujud dengan baik. Pak Gubernur punya program juga bagaimana pegawai negeri sipil di DKI bisa mendiami rumah susun yang dekat dengan kantor pemerintah. Dengan kartu PNS bisa cepat ada mobilisasi yang baik. Naik kereta gratis, naik bis gratis, mungkin masuk Ancol gratis. Jangan hanya anggota DPRD-nya aja, tapi bisa semua. Mungkin juga aparatur TNI, kepolisian, kejaksaan juga sama. Ini semata-mata semua untuk mempercepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tolong Pak Ketua dan Pak Anggota Dewan, perda-perda yang tidak perlu yang membebani masyarakat itu segeralah direvisi. Kami sudah merevisi 3.143 perda dalam upaya mendukung 12 paket kebijakan pemerintah. Coba bayangkan, orang mau usaha di Jakarta saja harus ditanya izin prinsipnya, izin usahanya, IMB-nya, izin HO-nya. Ada yang HO, ada yang AMDAL, hampir sama. Saya kira ini harus perlu pemotongan
alur birokrasi ini dengan baik. Orang mengurus KTP, mengurus akte kelahiran, mengurus kartu keluarga, mengurus SIM, itu harusnya tidak bayar. Hitungannya jam selesai, tidak harus menunggu 1 hari dulu. DKI cukup berprestasi, tinggal 3,5% penduduk Jakarta yang belum mempunyai ektp. Mudah-mudahan bisa dipercepat ini agar Jakarta jadi modern, karena kami ingin nanti 2019 Pileg dan Pilpres rendah sudah e-voting. Sekarang dari 183, sekian juta penduduk yang harus punya ektp, yang baru merekam datanya 162 juta. 162 juta penduduk yang sudah punya ektp baru 138 juta. Mudah-mudahan tahun 2016 maksimal pertengahan 17 ini 182 juta sudah punya ektp yang sudah bekerja sama dengan 79 lembaga negara dan lembaga swasta, karena KTP itu nyawa kita. Mau sekolah dapat kartu KIS yang Jakarta sudah dimulai ini, mau ngurus SIM, ngurus paspor, ngurus semua pasti menggunakan ektp. Mohon layanan masyarakat ini bisa dikerjakan dengan cepat, gratis. Kalau perlu door to door, bagi masyarakat yang di pinggiran, masyarakat yang tidak mampu, bisa didatangi dengan sepeda motor, dengan alat yang ada, cukup bisa diselesaikan dengan baik. Banyak hal yang bisa menjadi contoh di Jakarta, agar studi banding teman-teman di daerah, baik DPRD maupun Pemda, tidak perlu keluar negeri, tapi cukup di Jakarta saja. Dalam upaya bagaimana mempercepat proses-proses pembangunan pemerataan yang ada di Jakarta. Mohon juga titip, dana yang besar di Jakarta ini juga tolong difikirkan untuk subsidi silang buat Tangerang Selatan, buat Tangerang, buat Depok, buat Bekasi, buat Bogor, untuk bisa menunjang Jakarta. Saya yakin kalau bisa ada sinergi, ada konektivitas, ada inovasi-inovasi baru, ini akan bisa mempercepat proses pelayanan masyarakat dan kenikmatan tinggal di Jakarta. Hari-hari ini Jakarta begitu indah, tanpa tambahan anggaran dari DPRD, tanpa persiapan dari Dinas Taman Kota Jakarta. Jakarta kalau pagi dan sore indah, biasanya mobil yang berjajar berhenti di semua jalan. Hiasan berbagai merek mobil, warna mobil putih. Dari Sudirman, dari Merdeka Barat sampai pulang ke rumah bisa 2 jam. Tapi indahnya warna-warna mobil. Sepanjang Rasuna Said juga bisa 3 jam sampai ke Mampang. Indahnya hiasan mobil-mobil. Saya yakin konsep apapun asalnya konsisten dilaksanakan akan semakin baik. Saya mengutip kalimat yang terhormat Saudara Gubernur Jakarta di peresmian Jakarta Fair. Ulang tahun ini, ulang tahun hoki 489. Moga-moga ini hokinya warga Jakarta. Untuk ke depan semakin baik, ke depan semakin maju, ke depan semakin melayani. Ulang tahun hari ini banyak hikmahnya. Kita kemarin memperingati nuzul Quran. Hari ini kita memperingati sidang paripurna untuk peringatan dari ulang tahun Jakarta. Dalam suasana bulan Ramadan, saya kira ini hikmah yang harus bisa kita ambil dalam memperingati Jakarta ini dengan baik. Saya kira demikian singkat atas nama pemerintah pusat kami menyampaikan Dirgahayu Kota Jakarta yang ke-489. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, akan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kebijakan kepada ketua dan pimpinan anggota DPRD, pada gubernur, wakil gubernur, dan seluruh perangkat kerja Jakarta ini, pada forum pimpinan daerah, pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Mari kita bangun Jakarta. Mari kita wujudkan Jakarta yang nyaman,
Jakarta yang bermartabat, Jakarta yang menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kenyamanan Jakarta juga tergantung pada kita semua. Jangan kita biarkan orang-orang jahat untuk mengotori Jakarta. Semakin kita membiarkan orang-orang jahat itu akan bisa semakin merajalela. Hal yang harus kita antisipasi dengan baik. Apapun Jakarta harus aman. Menyongsong pilkada. Apalagi pilkada besok di Jakarta tidak ada pejabat gubernur. Jadi gubernur hanya cuti. Kalau nanti misalnya Pak Ahok mau maju lagi atau Pak Jarod mau maju, cukup cuti kampanye. Karena masa habisnya kan masih. Jadi pilkada gubernur kali ini yang tidak ada pejabat gubernur adalah Jakarta, kemudian yang kedua adalah Bangka Belitung, yang ada pejabatnya adalah Banten, kemudian Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Mudah-mudahan 101 pilkada serentak bulan Februari tahun depan ini akan bisa berjalan lancar, dan lebih khusus Jakarta mampu menggerakkan, mengorganisir semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpin yang mengkoordinir bersama-sama dengan teman-teman dari anggota DPR. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada para atlet dan para siswa yang telah menghasilkan prestasi untuk DKI Jakarta, yang pelaksanaan akan dipandu oleh pembawa acara. Pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi dan pelajar teladan yang telah mengharumkan nama kota Jakarta. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Cahyo Kumolo, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, dipersilakan menuju tempat yang tersedia. Kepada para atlet berprestasi dan pelajar teladan yang akan disebutkan namanya, dimohon untuk maju ke depan menerima penghargaan. Daftar atlet berprestasi tahun 2016 yaitu cabang olahraga selam pada event Fin Swimming Asian Championship ke-15 dan Fin Swimming Asian Junior Competition Taipei kedua, Taiwan tahun 2015. Danandra Indra Damario, peraih 2 medali emas 100 dan 200 meter bivins, serta 1 medali perak 50 meter bivins junior. Naradipa Poniman, peraih medali perak 50 meter bivins senior. Davena Gerungan, peraih 1 medali perak 1500 surface junior. Cabang olahraga Wushu, Nadia Permata Setiawan, peraih 1 medali emas cabang Toya pada kejuaraan Asia Junior 2015 di Cina. Moria Manalu, peraih medali perak kelas 60 kg pada kejuaraan dunia 2015 di Jakarta. Cabang olahraga panjat tebing pada kejuaraan Asian Continental Championship Ningbo, Cina tahun 2015. Tita Supita,
Peraih 2 medali emas untuk speed WR perorangan putri dan speed relay tim putri. Puji Lestari, peraih 1 medali emas untuk speed WR relay tim putri. Aspar Jailolo, peraih 1 medali emas untuk speed WR relay tim putra. Cabang olahraga pencak silat pada kejuaraan dunia tahun 2015 di Thailand. Sugianto, peraih medali emas tunggal putra. Eka Ardiana, peraih medali emas ganda putri. Anggraini Artika, peraih medali emas ganda putri. Yola Primadona, peraih medali emas ganda putra. Hendy, peraih medali emas ganda putra. Dan Puspa Arumsari meraih medali emas tunggal putri pada kejuaraan Korea Open 2015. Cabang olahraga Taekwondo, Dia Putri Ananda Lubai, peraih 2 medali emas kelas 49 kg putri pada kejuaraan Indonesia Open 2015 dan Asian Junior Championship Chinese Taipei 2015. Cabang olahraga loncat indah, Adrian, peraih medali perak sinkro menara 10 meter pada kejuaraan FINA Grand Prix Kuala Lumpur 2015. Medali perunggu sinkro mix papan 3 meter pada kejuaraan Grand Prix Gold Coast Australia 2015. Medali perunggu sinkro menara 10 meter pada kejuaraan Asian Diving Cup Kuala Lumpur 2015. Adityo Restu Putra, peraih medali perak sinkro menara 10 meter pada kejuaraan FINA Grand Prix Kuala Lumpur 2015. Sari Ambarwati, medali perunggu sinkro mix papan 3 meter pada kejuaraan Grand Prix Gold Coast Australia 2015. Dan Ramadhani Dwi, medali perunggu menara 10 meter pada kejuaraan AASF Age Group 2015 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya yaitu daftar nama siswa dengan nilai ujian nasional tertinggi tahun pelajaran 2016 yaitu Cindy Valencia Pramesti, SDN Semper Timur 07 Pagi dengan nilai ujian sempurna 300 peringkat 1. Hanifah Safarina Pohan, SDN Semper Timur 07 Pagi, nilai ujian sempurna 300 peringkat 1. Kisya Mulia Ihsani, SDN Semper Timur 07 Pagi, nilai ujian sempurna 300 peringkat 1. Hansa Mutia Mahlil, SDN Baru 01 Pagi, nilai ujian sempurna 300 peringkat 1. Isabel Chloe Artiawan, SMP Kristen 7 Penabur, nilai ujian 396 peringkat 1. Stefanus Jacob Sibarani, SMP Kristen 5 BPK Penabur, nilai ujian 396 peringkat 1. Ya, marilah kita dengarkan lagu himne Gita Jaya. Gita Jaya adalah himne pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hadirin dimohon berdiri.
lagu-lagu lainnya yang dibawakan oleh paduan suara Batavia Madrigal Singers. Dengan menyebut nama
lagu-lagu persembahan Batavia Madrigal Singers. Terima kasih kami ucapkan kepada paduan suara Batavia Madrigal Singers yang telah memberi semangat baru bagi kita semua untuk senantiasa berbuat yang lebih baik lagi dalam membangun kota Jakarta. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, sebesar apapun keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya mewujudkan masyarakat Jakarta yang lebih sejahtera, hal ini tidak terlepas dari limpahan rahmat, ridho dan perkenankanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, pada kesempatan ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa kita selalu mendapat anugerah dan terhindar dari segala bencana. Untuk pembacaan doa akan dipimpin Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada Saudara Haji Abdul Rahman. Kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan mengimami pembacaan doa ini menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di bawah belayan sinar kasih dan sayang-Mu, pada hari ini kami dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-489 Kota Jakarta. Faj'al jam'an hadza jam'an marhumah. Semoga acara ini mendapat rahmat dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah rapat paripurna istimewa ini sebagai ungkapan rasa syukur kami sebagai wakil rakyat bersama pemerintah dan segenap lapisan masyarakat Kota Jakarta dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-489 Kota Jakarta, sehingga kami mampu mewujudkan Jakarta baru, yaitu ibu kota Jakarta yang modern, tertata rapi, manusiawi, aman, damai, serta setara dengan kota-kota besar lain di dunia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa pluralitas keberagaman atau kemajemukan merupakan sunatullah-Mu. Oleh karenanya ya Rob, jangan jadikan kemajemukan warga DKI Jakarta dapat menimbulkan konflik, permusuhan dan perpecahan yang dapat membahayakan disintegrasi nasional. Namun jadikanlah kemajemukan warga DKI Jakarta sebagai potensi kekuatan untuk saling bahu-membahu, bersatu untuk mewujudkan Jakarta baru yang berperadaban dan berintegritas. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, maafkan segala khilaf dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami. Karena Engkau Zat Maha Pengampun, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna du'a, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Haji Abdul Rahman MA yang telah memimpin pembacaan doa. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian tadi kita telah mengikuti rangkaian acara rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-489 tahun 2016. Ada pepatah sedikit, si Mamat pulang dari kota, URT bikin kebaya,
selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga karya makin jaya. Akhirnya, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pimpinan dan anggota DPRD. Sambil menunggu azan maghrib tiba, kami persilahkan untuk menunggu di ruang VIP dan ruang serbaguna. Kepada hadirin kami persilahkan untuk beramah tamah dengan hiburan gambang kromong di lobi lantai 1. Dan untuk sholat maghrib berjamaah akan dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 gedung baru. Demikian, terima kasih.